Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang estimasi permintaan untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial dengan dosen pembimbing Bu Ayu Oktaviani. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam kegiatan perekonomian tidak terlepas dari adanya permintaan dan penawaran. Kita juga mesti membedakan pengertian antara penafsiran, estimation, dan perakiraan atau forecasting permintaan. Penafsiran permintaan merupakan proses untuk menemukan nilai dari koefisien fungsi permintaan akan suatu produk pada masa kini, sedangkan perakiraan permintaan merupakan proses menemukan nilai-nilai permintaan pada periode waktu yang akan datang atau future values. Nilai-nilai masa kini dibutuhkan untuk mengevaluasi optimalitas penentuan harga sekarang dan kebijaksanaan promosi dan untuk membuat keputusan sehari-hari. Nilai-nilai pada untuk waktu yang akan datang diperlukan untuk perencanaan produksi, pengembangan produk baru, investasi, dan keadaan-keadaan lain, di mana keputusan yang harus dibuat mempunyai dampak yang periode waktu yang panjang. Secara teknis, mengestimasi permintaan adalah pekerjaan untuk memperoleh fungsi permintaan atau suatu barang atau jasa dari sebuah fungsi permintaan. Selanjutnya, kita dapat menganalisis aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan permintaan, termasuk melakukan proyeksi dan mengenali elastisitas permintaan. Terdapat beberapa pendekatan untuk mengestimasi permintaan, mulai dari yang sederhana hingga yang relatif kompleks. Di antaranya adalah melalui survei konsumen, klinik konsumen, eksperimen pasar, dan analisis regresi. Analisis regresi secara sederhana adalah teknik statistik untuk mengestimasi hubungan kuantitatif antara variabel ekonomi yang dependen, dalam konteks ini adalah permintaan, dengan variabel yang independen, dalam konteks ini adalah faktor-faktor yang kita duga untuk memengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada pengertian estimasi, teman-teman. Jadi estimasi atau penaksiran adalah proses menemukan nilai-nilai koefisien parameter dari fungsi permintaan masa kini terhadap suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel yang mempengaruhi tingkatan permintaan. Di antaranya Q sama dengan A plus B1P plus B2A plus B3Y plus B4T dan B N kecil N besar. Dari persamaan di atas, estimasi permintaan mencoba mencari nilai koefisien B1, B2, B3, B4, Bn yang merupakan nilai koefisien atau parameter pengaruh dari masing-masing variabel terhadap jumlah yang diminta konsumen. Koefisien ini menjadi kunci bagi pembuatan keputusan manajerial. Bagi para manajer produksi, estimasi atau perkiraan secara kuantitatif permintaan terhadap suatu produk penting untuk diketahui karena berhubungan dengan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Jika estimasi permintaan produk dilakukan, maka dapat ditentukan estimasi mengenai jumlah anggaran yang harus disediakan oleh bagian keuangan perusahaan. Selanjutnya, metode estimasi permintaan. Estimasi permintaan merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Terdapat beragam cara estimasi permintaan yang dapat kita kelompokkan ke dalam dua metode. Yang pertama itu ada metode langsung, teman-teman. Metode menafsirkan permintaan dengan melibatkan langsung konsumen melalui wawancara, survei,
pasar simulasi, atau eksperimen pasar terkendali. Pertama itu customer survey, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap secara langsung atau memberikan kuesioner yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Survei pelanggan atau customer survey melibatkan sejumlah sampel konsumen tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam harga suatu komoditas. Pendapatan harga komoditas yang berhubungan pengeluaran iklan, insentif kredit, dan determinan yang lainnya. Survei ini dapat dilakukan dengan mencegat dan menanyai orang-orang pada suatu pusat perbelanjaan atau dengan menyusun daftar pertanyaan kuesioner. Untuk kelemahan dari metode ini tuh biasanya itu biayanya relatif mahal, besar, dan hasil survei tidak realistis karena konsumen tidak memberikan jawaban yang akurat. Ditutupilah kekurangannya. Untuk yang kedua itu ada metode observasi, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman ditugaskan untuk manajer perusahaan. Penelitian observasi pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Biasanya itu untuk kelemahannya dari metode ini tuh hasil dari seringkali tidak memberikan gambaran yang objektif dari konsumen. Tapi gambaran justru subjektif dari salesman. Yang ketiga ada klinik konsumen. Pendekatan yang lainnya terhadap estimasi permintaan adalah klinik konsumen atau consumer klinis. Ini merupakan eksperimen sejumlah uang tertentu dan di mana untuk membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap perubahan dalam harga komoditas, pengemasan produk, pemajangan, harga produk pesaing, dan faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan. Partisipasi dalam eksperimen ini dapat dipilih sedekat mungkin yang mewakili karakteristik sosioekonomi dari pasar yang dituju. Partisipan mempunyai insentif dalam membeli komoditas yang mereka inginkan karena biasanya mereka diizinkan untuk tetap membeli barang tersebut. Klinik konsumen lebih realistis dibandingkan survei konsumen. Klinik konsumen dapat menghasilkan informasi yang berguna tentang permintaan terhadap suatu produk perusahaan, terutama jika klinik konsumen dilengkapi dengan survei konsumen. Yang keempat ada metode market experience. Ini adalah suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba dan segmentasi pasar tertentu. Uji coba ini dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tidak seperti klinik konsumen tadi, teman-teman, yang dijalankan dalam suatu laboratorium eksperimen yang ketat. Eksperimen pasar atau market eksperimen diadakan di pasar yang sesungguhnya. Dan terdapat banyak cara untuk melakukan eksperimen ini. Unggulan dari eksperimen pasar adalah bahwa mereka itu dapat melakukan dalam skala besar untuk lebih meyakinkan mengenai keabsahan dari hasilnya dan bahwa konsumen tidak sadar bahwa mereka merupakan bagian dari suatu eksperimen. Eksperimen pasar ini juga mempunyai banyak kekurangan. Salah satunya adalah bahwa dalam rangka menjaga biaya tetap rendah. Salah satu metodenya adalah dengan memilih beberapa pasar dengan karakteristik sosioekonomi yang mirip dan mengubah harga komoditas di dalam beberapa toko atau pasar. Mengubah rumus di pasar atau toko yang lain, serta mengubah jumlah dan tipe promosi di pasar atau toko yang lainnya. Kemudian merekam respon pembeli yang dilakukan oleh konsumen di beberapa pasar tersebut. Metode estimasi permintaan konsumen yang ada di atas merupakan beberapa metode estimasi yang bersifat kualitatif, direktif. Artinya metode yang menggunakan data yang secara langsung diperoleh dari konsumen itu sendiri, teman-teman.
untuk mengestimasi permintaan mendatang dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Selanjutnya ada metode tidak langsung. Metode menaksir permintaan dengan menggunakan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya menemukan hubungan statistik dengan variabel dependen dan variabel independen. Estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama ada estimasi tren, teman-teman. Estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan tren. Tren sangat berhubungan dengan karakter data yang digunakan, sebab karakter data dapat menentukan model tren yang akan dipergunakan untuk menghitung estimasi kuantitas permintaan. Di samping itu, estimasi tren berkaitan dengan waktu atau bersifat time series. Jika data mempunyai karakter perubahan cenderung meningkat atau menurun, berbeda penyelesaiannya dengan data yang memiliki karakteristik naik turun secara drastis atau variasi besar. Untuk data yang demikian diperlukan cara estimasi tren yang berbeda, yaitu satu, tren linear dan dua, tren non-linear. Selanjutnya kita akan bahas tentang tren yang linear, teman-teman. Satu, tren linear. Estimasi permintaan produk dengan tren linear akan lebih tepat jika datanya memiliki karakteristik cenderung meningkat atau cenderung menurun. Penulisan rumus estimasi linear yaitu Y sama dengan A plus BX. Perhitungan estimasi dengan tren linear atau garis lurus terbagi menjadi 3 metode, teman-teman. Yaitu yang pertama itu ada metode tangan bebas atau foreign-hand method. Perhitungan estimasi kuantitatif permintaan produk dengan metode ini pada umumnya dilakukan untuk mengambil keputusan yang memiliki keahlian pengalaman luas, keterampilan, dan intuisi yang tinggi, sehingga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena memiliki risiko kegagalan yang tinggi, teman-teman. Kasus metode tangan bebas, data penjualan sepeda motor merek X per bulan selama 1 semester sebagai berikut, teman-teman. X 100 unit, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Penjualan. Pada bulan Januari, penjualan itu mencapai 23, sedangkan pada bulan Februari 20, sedangkan pada bulan Maret 21, di bulan April 24, di bulan Mei 25, dan di bulan Juni 26. Untuk estimasi penjualan pada bulan Juli, Agustus sampai dengan September dapat dilakukan metode tangan bebas sebagai berikut, teman-teman. Jadi di bulan Januari itu 23, bulan Februari 20, bulan Maret 21, bulan April 24, bulan Mei 25, bulan Juni 26, bulan Juli 28, dan bulan Agustus 29, teman-teman. Di sini juga ada kurvanya, itu bisa diperlihatkan ya, sebentar, teman-teman. Jadi untuk garis estimasi S1 memprediksi volume penjualan sepeda motor bulan Juli sebanyak 2.800 unit. Sedangkan estimasi 2, E2 bulan yang sama 3.000 unit. Untuk bulan Agustus, estimasi S1 memprediksi volume penjualan sebanyak 2.900 unit dan estimasi kedua sebanyak 3.700 unit. Seorang estimator pengambil keputusan dengan kemampuannya dapat membuat garis estimasi lebih dari 2 garis dengan tingkat kemiringan garis berbeda. Hal ini tergantung tingkat optimis di pengambil keputusan, teman-teman. Di mana garis estimasi yang semakin tegak menunjukkan tingkat optimis dan tingkat risiko yang tinggi. Namun prediksi volume penjualan semakin besar pula. Jadi metode tangan bebas merupakan metode estimasi yang bersifat subjektif faktual, teman-teman.
Yang B itu ada metode setengah rata-rata. Estimasi mode setengah rata-rata merupakan metode estimasi kuantitatif yang objektif menurut data. Dan rumus estimasi setengah rata-rata itu ada Y sama dengan A plus BE. Untuk menentukan nilai A dan nilai B dapat diperoleh dengan cara A sigma Y1 atau A2 sigma Y2 sedangkan A2 min A1. Untuk keterangannya A sama dengan konstanta, B koefisien bergaris, N banyak pasang data, X skala waktu, Y nilai estimasi. Sebelum menentukan nilai A dan B, data yang ada dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok Y1 dan kelompok Y2. Kemudian dicari rata-ratanya, A1 dan A2. Hasil persamaan estimasi metode ini ada dua persamaan. Hal ini karena ada dua konstanta atau nilai A, yaitu A1 dan A2, yang diperoleh dari kelompok data Y1 dan kelompok Y2. Ketika menggunakan nilai A1 atau A2, besar koefisien garis tidak mengalami perubahan adalah penentuan titik origin atau titik pusat yang akan mempengaruhi nilai skala waktu. Misal tingkat inflasi secara nasional setiap 5 tahun terakhir sebagai berikut. Di tahun 2004, inflasi itu terjadi di angka 8,7%, sedangkan di 2005 itu 9,1%, di 2006 9,8%, di 2007 9,5%, di 2008 11,1%. Untuk membuat estimasi tingkat inflasi tahun 2009 secara nasional dapat diketahui sebagai berikut. Untuk tahun 2004, inflasi 8,7% dengan X1 min 1 dan X2 min 3. Di 2005, inflasi 9,1 dengan X1 0 dan X2 min 2. Di 2006, 9,8% plus dengan X1 plus 1 dan X2 min 1. Di 2007 dengan tingkat inflasi 9,5% dengan X1 plus 2 sedangkan X2-nya 0. Di 2008 tingkat inflasi 11,1% dengan X1-nya plus 3 dan X2-nya plus 1. Data dikelompokkan menjadi dua, yaitu Y1 dan Y2. Kelompok Y1 meliputi 8,7%, 9,1%, dan 9,8%. Sedangkan Y2 meliputi 9,8%, 9,5%, dan 11,5%. Khusus data inflasi tahun 2006 dipakai untuk dua kelompok karena datanya ganjil. Dengan menghilangkan data persen, kita dapat membuat persamaan estimasi metode setengah rata-rata sebagai berikut. Persamaan 1, Y1 sama dengan 9,2 plus 0,31 X1. Persamaan 2, Y2 sama dengan 10,13 plus 0,31 X2. Kedua persamaan di atas dalam menghitung estimasi tingkat inflasi nasional tahun 2009 terletak pada nilai skala waktu yang berpusat pada Y1 dan Y2. Nilai skala waktu kelompok Y1 berada di tahun 2005 dengan X1 0 dan kelompok Y2 ada di tahun 2007 dengan X2 0. Penentuan terpusat skala waktu dipilih dari data paling tengah masing-masing. Kelompok data estimasi inflasi nasional tahun 2009 dihitung sebagai berikut. Samaan 1, Y1 2009 sama dengan 9,2 plus 0,31 X1, di mana X sama dengan 2009 sama dengan 4. Terus 9,2 plus 0,31 kurung buka 4. Terus 9,2 plus 1,24 sama dengan 10,44%. Persamaan 2.
di 2009, 10,13 plus 0,31 X2, di mana X 2009 sama dengan 2. Terus 10,13 plus 0,31 kurung buka kurung tutup 2. Terus 10,13 plus 0,62 sama dengan 10,75%. Perbedaan estimasi disebabkan penggunaan sebuah data untuk dua kelompok Y1 dan Y2, di mana sebenarnya hasil estimasi adalah sama. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil. Metode ini pengembangan dari metode setengah. Rata-rata perbedaannya adalah pada nilai skala waktu atau X yang mengharuskan jumlah nilai skala waktu semua data adalah 0, di mana data tidak dikelompokkan menjadi dua bagian sehingga penghitungan nilai A dan B juga berbeda. Selanjutnya ada tren linier, merupakan estimasi garis lengkung dengan menggunakan data yang punya sifat fluktuatif dengan perbedaan cukup signifikan dan perbedaan besar, kecil. Data cenderung acak, yaitu kadang naik, ada yang turun tidak teratur atau naik turun drastis. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.